Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Olive Fitriani dengan NIM 21060128. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEMF, dengan judul Analisis Regresi Majemuk Masalah Estimasi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, model 3 variabel, notasi dan asumsi-asumsi, kemudian interpretasi dari persamaan regresi majemuk, makna dari koefisien regresi parsial, estimasi OLS dan ML pada koefisien regresi parsial, koefisien determinasi majemuk R kuadrat, dan koefisien korelasi majemuk R sebuah. Kemudian sebuah contoh ilustratif regresi sederhana dalam konteks regresi majemuk, yaitu pengenalan pada bias spesifikasi, R kuadrat dan R kuadrat yang disesuaikan, fungsi produksi Cobb-Douglas, lebih dalam mengenai bentuk fungsi, model regresi polinomial, dan yang terakhir koefisien korelasi parsial. Baik, langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu model 3 variabel, notasi dan asumsi-asumsi. Model regresi majemuk yang paling sederhana adalah model regresi 3 variabel yang terdiri atas satu variabel dependen dan dua variabel penjelas. Model inilah yang akan dibahas pada bab ini dan bab selanjutnya. Sambil lalu, kita akan tetap fokus dengan model regresi linear majemuk, yaitu model yang bersifat linear pada parameter, tapi belum tentu linear pada variabel-variabelnya. Bentuk persamaan dari FRP 3 variabel yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2I ditambah beta 3 dikali XI ditambah XUI, di mana Y adalah variabel dependen, sedangkan X2 dan X3 adalah variabel independen atau regresor. Mu adalah faktor gangguan stokastik dan subscript I, melambangkan observasi ke I. Catatannya, untuk data time series, subscript I diganti menjadi T yang melambangkan observasi pada kasus T. Baik, beta 1 adalah faktor intercept. Seperti biasa, intercept ini menunjukkan rata atau rata-rata efek Y yang dihasilkan ketika semua variabel dikeluarkan dari model. Walaupun interpretasi mekanisnya adalah rata-rata nilai dan Y ketika X2 dan X3 bernilai sama dengan 0. Koefisien beta 2 dan beta 3 disebut sebagai koefisien regresi parsial atau partial regression coefficient, dan definisinya akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya, kita memulai pembahasan bab ini dengan kerangka kerja Classical Linear Regression Model atau CLRM yang pertama kali diperkenalkan dalam bab 3. Secara spesifik, pada model tersebut dapat kita asumsikan bahwa pertama, model regresi linear atau linear pada parameter. Kedua, nilai X yang tetap atau nilai X independen dari faktor kesalahan. Pada kasus ini berarti kita membutuhkan covariance 0 di antara dan setiap variabel X. Dengan persamaan cov X dikali cov X sama dengan 0. Ketiga, nilai rata 0 dari faktor gangguan mu I. Dengan persamaan E mu I mutlak dari X2I, X3I sama dengan covariance dikali mu I, X3I sama dengan 0 untuk setiap I-nya. Yang keempat, homoskedastisitas atau varians konstan dari mu I. Dengan persamaan varians mu I sama dengan 2 kuadrat. Yang kelima, tidak ada otokorelasi atau korelasi serial di antara faktor gangguan. Dengan persamaan covariance dikali mu I, mu J sama dengan O, dengan catatan I tidak sama dengan J. Yang keenam, jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi, di mana jumlahnya adalah 3 pada kasus ini. Ketujuh, harus terdapat variasi pada nilai X. Kita juga akan memerlukan dua keperluan lainnya. Kedelapan, tidak ada kolinearitas di antara variabel X. Tidak ada hubungan linear yang pasti antara X2 dan X3. Dan yang terakhir, tidak ada bias spesifikasi.
Modelnya telah terspesifikasi secara benar. Singkat kata, asumsi tidak ada multikolinearitas mensyaratkan bahwa di dalam IFRP hanya terdapat variabel-variabel yang tidak memiliki fungsi linear yang tepat dengan satu atau lebih variabel di dalam model. Pertama, asumsi tidak ada multikolinearitas yang dipertahankan pada model teoritis atau model FRI. Pada praktiknya, ketika data untuk analisis empiris dikumpulkan, tidak ada jaminan bahwa tidak terdapat korelasi di antara regresor. Kenyataan yang terjadi pada kebanyakan penelitian adalah hampir tidak mungkin untuk menemukan dua atau lebih variabel ekonomi yang tidak saling berkorelasi hingga suatu tingkat tertentu. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu interpretasi dari persamaan regresi majemuk. Dengan memegang asumsi model regresi klasik, dapat diketahui bahwa mengambil ekspektasi kondisional Y pada kedua sisi persamaan dinyatakan sebagai berikut. E dikali YI, nilai mutlak dari X2I, X3I sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali X2I ditambah beta 3 dikali X3I. Dengan kata lain, persamaan ini menggambarkan rata kondisional atau nilai ekspektasi kondisional dari Y terhadap nilai tertentu atau yang tepat dari X2 dan X3. Oleh karena itu, sebagaimana pada kasus regresi dua variabel, analisis regresi majemuk adalah analisis regresi kondisional terhadap nilai yang tetap dari regresor. Dan yang kita hasilkan adalah nilai rata-rata atau rata dari Y atau respon rata dari Y untuk nilai regresor tertentu. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu makna dari koefisien regresi parsial. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, koefisien regresi beta 2 dan beta 3 dikenal sebagai koefisien regresi parsial atau koefisien kemiringan parsial atau partial slope coefficient. Arti dari koefisien regresi parsial adalah sebagai berikut. Pertama, beta 2 mengukur perubahan nilai rata Y E kali Y untuk setiap perubahan X2 sebesar satu satuan dengan mensyaratkan nilai dari X3 adalah konstan. Dengan kata lain, koefisien tersebut menggambarkan efek langsung atau efek bersih atau direct or not effect, net effect dari setiap perubahan X2 sebesar satu satuan terhadap nilai rata Y, yaitu efek bersih dari pengaruh X3 terhadap nilai rata Y. Yang kedua, beta 2 mengukur perubahan nilai rata Y untuk setiap perubahan X3 sebesar satu satuan, dengan mensyaratkan nilai X2 adalah konstan. Dengan kata lain, beta 3 menggambarkan efek langsung atau efek bersih dari perubahan unit pada X3 terhadap nilai rata Y atau efek bersih dari pengaruh perubahan unit dari X2 terhadap rata Y tersebut. Masuk ke bagian yang keempat, yaitu estimasi OLS dan ML pada koefisien regresi parsial. Estimator-estimator dalam OLS bisa dilihat pada persamaan 741, yakni Y1YI sama dengan beta hat 1 ditambah beta hat 2 X2I ditambah beta hat 3 X3I ditambah mu hat I, di mana mu hat I adalah residual yang mirip dengan faktor gangguan stokastik atau mu I. Tetapi simbol mu beta mu hat I digunakan pada sampel, bukan pada populasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 3 sebelumnya, prosedur OLS mencakup pemilihan nilai parameter-parameter yang tidak diketahui, sehingga jumlah kuadrat residual atau RSS bernilai seminimal mungkin. Secara simbolis dapat kita lihat pada persamaan 742. Dengan persamaan min pada persamaan berikut. Min yaitu min sigma mu hat I sama dengan sigma YI dikurang beta hat 1 dikurang beta hat 2 X2I dikurang beta hat 3 X3I kuadrat. Selanjutnya, untuk penjelasannya bisa dilihat dan dibaca pada gambar berikut ini. Untuk catatan, standar error itu diperlukan untuk dua tujuan. Yang pertama,
untuk membangun interval kepercayaan, dan yang kedua, untuk menguji hipotesis statistik. Dengan formula yang relevan bisa dilihat pada persamaan 749 sampai 7411 berikut ini. Atau secara ekuivalen adalah dengan menggunakan rumus atau persamaan varians beta head 2 sama dengan rho kuadrat per sigma X22I dikali 1 dikurang R kuadrat 23, yaitu pada persamaan 7412. Dengan penjelasannya sebagai berikut bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu koefisien determinasi majemuk R kuadrat dan koefisien korelasi majemuk R. Untuk menurunkan R kuadrat mirip dengan penurunan R kecil kuadrat. Ingat kembali bahwa YI sama dengan beta head 1 ditambah beta head 2X2I ditambah beta head 3XI ditambah mu head I sama dengan YI ditambah mu head I. Di mana YI adalah estimasi YI dari di mana Y head I adalah estimasi YI dari garis regresi dan sebuah estimator yang sebenarnya untuk YI nilai mutlak dari X2I, X3I. Dengan mengubah menjadi huruf kecil sebagai simbol deviasi dari nilai rata yang dapat dituliskan sebagai berikut. Yaitu Y kecil, I kecil sama dengan beta head 2, X2I ditambah beta head 3, XI ditambah mu beta head 2. Ulang. Y kecil I sama dengan beta head 2, X2I ditambah beta head 3, XI ditambah mu head I sama dengan Y kecil I kecil ditambah mu head I. Dengan menguadratkan kedua sisinya dan menjumlahkan pada semua nilai sampel, kita mendapatkan persamaan pada gambar berikut. Dan berikut penjelasannya. Baik, langsung masuk ke bagian yang keenam, yaitu sebuah contoh ilustratif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh yaitu angka kematian anak dalam hubungannya dengan PDB per kapita dan tingkat kepandaian membaca wanita. Sebagai yang kita ketahui bahwa PNBP memiliki dampak yang negatif pada CM, seperti pada umumnya. Sekarang terdapat tambahan variabel yaitu tingkat kepandaian membaca wanita atau FLR. Sebelumnya, seseorang berpendapat bahwa FLR juga memiliki dampak negatif terhadap CM. Sekarang, ketika kedua variabel tersebut dimasukkan ke dalam modal, pengaruh dari setiap regresor harus dibersihkan. Kita perlu mengestimasi koefisien regresi parsial dari setiap regresor, sehingga membentuk model regresi sebagai berikut. CMI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 PNBPI ditambah beta 3 FLRI ditambah MUI. Ingat bahwa CM adalah jumlah kematian bayi di bawah umur 5 tahun atau yang biasa kita sebut sebagai balita pada setiap 1000 kelahiran. Sedangkan PNBP adalah produk nasional bruto per kapita tahun 1980. Dan FLR diukur dalam persentase. Sampelnya terdiri dari 40 negara. Dengan menggunakan program statistik FUS6, kita memperoleh hasilnya sebagai berikut. CMI sama dengan 263,6416 dikurang 0,0056 PNBPI dikurang 0,2,2316 FLRI. SE-nya sama dengan 11,5932, 0,0019, dan 0,2099. Dengan hasil R kuadratnya sama dengan 0, R besar kuadratnya sama dengan 0,7077 dan R kecil kuadratnya bernilai 0,6981 yang bisa dilihat pada subbab 78. Sebagai catatan, angka-angka yang di dalam kurung ini merupakan standar error dari hasil estimasi.
Sekarang saatnya kita menginterpretasikan tiga koefisien regresi tersebut. Pertama, koefisien min 0,0056 adalah koefisien regresi parsial dari PNBP yang menyatakan bahwa dengan menganggap pengaruh dari FLR konstan atau ketika PNBP meningkat, katakanlah $1, CM secara rata-rata akan turun sebesar 0,0056 satuan. Dalam ekonomi, kita dapat menginterpretasikan hasilnya itu sebagai berikut. Jika PNBP meningkat sebesar $1.000, secara rata-rata jumlah kematian balita akan menurun sebesar 5,6 pada setiap 1.000 kelahiran. Interpretasi yang kedua, koefisien min 2,2316 menyatakan bahwa dengan menganggap pengaruh dari PNBP konstan, secara rata-rata jumlah kematian balita akan menurun sekitar 2,23 pada setiap 1.000 kelahiran ketika tingkat kepandaian membaca wanita meningkat sekitar 1%. Nilai intercept sekitar 263 menyatakan bahwa jika nilai PNBP dan tingkat FLR adalah 0, maka rata CM adalah 263 pada setiap 1.000 kelahiran. Tentu saja, interpretasi tersebut harus dilakukan secara skeptis. Secara umum, kita dapat memberikan interpretasi bahwa jika dua regresor nilainya ditetapkan 0, angka kematian balita akan cukup tinggi. Interpretasi yang ketiga, nilai R besar kuadrat sekitar 0,71, yang berarti bahwa 71% total variasi dari angka kematian balita dapat dijelaskan oleh PNBP dan FLR. Angka yang diperoleh ini adalah sebuah angka yang cukup besar, karena mempertimbangkan nilai maksimum R kuadrat yang menilai 1, atau dengan kata lain, kita dapat menyatakan bahwa hasil dari model regresi dapat dipertimbangkan. Masuk ke bagian yang ketujuh, yaitu regresi sederhana dalam konteks regresi majemuk, yaitu dalam pengenalan pada bias spesifikasi. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baik, masuk ke bagian yang ke-8, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu lebih dalam mengenai bentuk fungsi. Fungsi produksi Cobb-Douglas dalam bentuk stokatiknya dapat diekspresikan sebagai berikut. YI sama dengan beta 1 X 2I dikali beta 2 X 3I dikali beta 3 dikali E kali mu I, di mana Y itu adalah output, X2 itu adalah input tenaga kerja, X3 adalah input kapital, mu adalah faktor gangguan stokastik, dan E adalah dasar dari logaritma natural. Dari persamaan tersebut, terlihat jelas bahwa hubungan antara kedua input dan output adalah non-linear. Akan tetapi, jika kita transformasikan model ini ke dalam logaritma, akan menjadi in YI sama dengan in beta 1 ditambah beta 2 in X2I ditambah beta 3 in X3I ditambah mu I sama dengan beta 0 ditambah beta 2 in X2I ditambah beta 3 in X3I ditambah mu I, di mana beta 0 itu sama dengan in beta 1. Persamaan di atas adalah linear dalam parameter beta 0, beta 2, dan beta 3, sehingga dapat disebut sebagai model regresi linear. Perhatikan, walaupun demikian persamaan tersebut non-linear dalam variabel Y dan X, tetapi dalam log variabel-variabelnya, singkatnya, persamaan di atas adalah model log, model double log, atau model log linear, yaitu pelengkap model regresi majemuk dari model log linear dua variabel. Karakteristik dari fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut. Pertama, beta 2 adalah elastisitas output atau parsial terhadap input tenaga kerja yang mengukur perubahan persentase dari output. Yang kedua, beta 3 adalah elastisitas output atau parsial
terhadap input kapital dengan menganggap input tenaga kerja konstan. Dan yang ketiga, penjumlahan dari beta 2 ditambah beta 3 menggambarkan returns to scale, yaitu respon output yang disebabkan oleh perubahan proporsional pada input. Sebagai catatannya pada fungsi produksi Cobb-Douglas berikut, yaitu pertama, jika hasil penjumlahannya adalah 1, dikenal sebagai constant return to scale, yaitu dengan melipat gandakan input sebanyak 2 kali sehingga output berlipat ganda sebanyak 2 kali. Demikian juga, jika input dilipat gandakan sebanyak 3 kali dari keadaan awal, maka outputnya juga akan berlipat ganda sebanyak 3 kali dan begitu pun seterusnya. Yang kedua, jika hasil penjumlahannya kurang dari 1, dikenal sebagai decreasing return to scale, yaitu pelipat gandaan input akan kurang dari pelipat gandaan output. Dan yang ketiga, jika hasil penjumlahannya lebih dari 1, dikenal sebagai increasing return to scale, yaitu pelipat gandaan input akan lebih dari pelipat gandaan output. Masuk ke bagian yang ke-9, yaitu model regresi polinomial. Untuk memahami konsep model ini, kita akan menghubungkan antara biaya marginal atau marginal cost M yang biasa disingkat sebagai MC dengan produksi atau Y jangka pendek terhadap tingkat outputnya atau X. Berdasarkan gambaran visual dari kurva MC yang berbentuk kurva U, teramati bahwa hubungan antara MC dan outputnya adalah tidak linear. Secara geometris, kurva MC yang ditunjukkan dalam figur 71 yang telah dibahas sebelumnya menggambarkan sebuah kurva parabola. Secara matematis, kurva parabola dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah beta 2x2. Yang disebut sebagai fungsi kuadrat atau yang lebih umumnya adalah polinomial derajat 2 dari variabel x pangkat tertinggi dari x menunjukkan derajat dari model polinomial. Atau jika x 3 ditambahkan pada persamaan ini, maka namanya akan menjadi polinomial derajat 3 dan begitu pun seterusnya. Versi stokastik dari persamaan di atas adalah berikut. Atau bisa dikenal juga namanya sebagai regresi polinomial derajat 2. Bentuk umum dari regresi polinomial derajat K dapat ditulis sebagai berikut, dan inilah gambar dari kurva biaya marginal yang telah kita bahas sebelumnya, dan ini merupakan kurva parabola. Nah, perhatikan bahwa dalam tipe regresi polinomial, hanya terdapat satu variabel penjelas di sisi kanan persamaan, tetapi ditampilkan dengan nilai pangkat yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadikan model regresi polinomial sebagai model regresi majemuk. Sebagai tambahan, perhatikan bahwa X1 diasumsikan tetap atau non-stokastik. Pangkat dari X1 juga akan menjadi tetap atau non-stokastik. Baik, masuk ke bagian yang terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu koefisien korelasi parsial atau opsional. Koefisien korelasi dapat diperoleh dan dikenal dengan nama koefisien korelasi parsial atau partial correlation coefficient. Secara konseptual, hal ini mirip dengan koefisien regresi parsial. Didefinisikan sebagai berikut. R123 YADA adalah koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 dengan menjaga X3 tetap konstan. R132 adalah koefisien korelasi parsial antara Y dan X3 dengan menjaga X2 tetap konstan. R232 adalah koefisien korelasi parsial antara X2 dan X3 dengan menjaga Y konstan. Korelasi parsial ini dapat dengan mudah diperoleh dari koefisien korelasi zero order, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu dari persamaan 7/11 1 sampai 7/11 3. Nah, koefisien parsial yang diberikan pada persamaan 7/11 1 hingga 7/11 3 disebut dengan koefisien korelasi first order.
Order dapat diartikan sebagai jumlah substrate sekunder. Jadi, R1, 2, 3, 4 merupakan koefisien korelasi order kedua. R1, 2, 3, 4, 5 merupakan koefisien korelasi order ketiga, begitupun seterusnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, R1, 2, R1, 3, dan seterusnya disebut sebagai korelasi sederhana atau zero order. Interpretasi dari katakanlah R1, 2, 3, 4 bahwa nilai ini merupakan nilai koefisien korelasi antara Y dan X2 dengan menjaga X3 dan X4 konstan. Nah, kita telah membahas seluruh subbab atau topik bahasan pada pertemuan kali ini. Saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat dan kesimpulan dari bab 7 ini. Yang pertama, bab ini memperkenalkan model regresi linear majemuk yang paling sederhana, yang dikenal sebagai model regresi 3 variabel. Hal ini dipahami bahwa kata linear merujuk pada linearitas yang terjadi dalam parameter dan tidak harus dalam variabel. Yang kedua, meskipun sebuah model regresi 3 variabel dalam banyak cara merupakan perluasan dari model 2 variabel, terdapat beberapa konsep baru yang terlibat, seperti koefisien regresi parsial, koefisien korelasi parsial, koefisien korelasi majemuk, adjusted atau disesuaikan, dan unadjusted atau tidak disesuaikan, R kuadrat untuk derajat bebas, multikolinearitas, dan bias spesifikasi. Yang ketiga, bab ini juga mempertimbangkan bentuk fungsional dari model regresi majemuk, seperti fungsi produksi Cobb-Douglas dan model regresi polinomial. Yang keempat, meskipun R kuadrat dan adjust R kuadrat secara keseluruhan mengukur kecocokan atau kesesuaian model yang dipilih dengan data, pentingnya kedua ukuran ini seharusnya tidak dilebih-lebihkan. Hal yang penting adalah menggarisbawahi dugaan teoritis tentang model dalam bentuk tanda koefisien dari variabel yang dimasukkan ke dalam model, dan seperti yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya, signifikansinya secara statistik. Dan yang kelima, hasil yang disajikan dalam bab ini dapat dengan mudah digeneralisasi menjadi model regresi linear majemuk dengan melibatkan berapapun jumlah regresor. Baik, cukup sekian penjelasan materi bab 7 mata kuliah ekonometrik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.